Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat. Bertemu lagi dengan Bu Guru. Hari ini kita akan belajar tema 7 sub tema 1 dengan muatan PPKN, Bahasa Indonesia, dan IPA. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Robbi zidni ilma, warzuqni fahma. Selamat belajar anak-anak. Tujuan pembelajarannya adalah melalui video pembelajaran, siswa dapat mengidentifikasi bagian-bagian dari isi teks pidato, menjelaskan peranan orang tua dalam masa pubertas, dan menyebutkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama dan sila kedua Pancasila. Pidato. Pidato adalah pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak. Tujuan dari pidato itu sendiri adalah, yang pertama, memberikan pemahaman atau informasi penting yang harus diketahui oleh khalayak. Yang kedua, meyakinkan pendengar dan memberikan pengaruh pada orang lain agar bersedia untuk mengikuti kemauan yang diinginkan. Adapun unsur-unsur dalam pidato itu sendiri ada dua. Yang pertama, orator. Orator adalah orang yang berpidato. Dan yang kedua adalah audiensi. Audiensi adalah orang yang mendengarkan orator berpidato. Nah, sekarang kita sama-sama memperhatikan dan menyimak pidato berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak, Ibu Guru dan staf, serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Marilah kita panjatkan puji syukur pada hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena telah memberikan nikmat serta segala berkat-Nya kepada kita, sehingga masih diberi kesempatan berkumpul bersama di tempat ini. Kita semua tahu bahwa banyak sekali terjadi kenakalan remaja seperti sekarang ini, dengan banyaknya perbuatan negatif di masyarakat. Contohnya, seperti merokok, dan yang lebih bahaya, yaitu mencoba narkoba pada usia dini. Kita boleh saja berteman dengan banyak orang, namun harus berhati-hati pula dalam memilih teman, agar tidak terjerumus ke dalam pergaulan yang bebas. Banyak dari hal tersebut yang menimbulkan korban jiwa, baik dari kalangan remaja, bahkan menyangkut warga lain. Oleh karena itu, jauhilah pergaulan yang salah tersebut, karena hanya akan merugikan diri kita sendiri. Saya harap kita senantiasa menggunakan masa remaja diisi beragam hal positif agar berguna untuk diri sendiri, orang tua, dan bangsa. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Apabila masih terdapat kesalahan, maka saya mohon maaf dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari teks pidato tadi, dapat kita identifikasi bagian-bagian dari isi pidato. Bagian yang pertama, Assalamualaikum, itu adalah bagian dari salam pembuka. Kemudian, baris yang kedua yaitu kalimat sapaan kepada yang terhormat sampai dengan teman-teman, itu adalah kalimat pembuka. Selanjutnya adalah ucapan syukur karena mengandung ucapan yaitu puji syukur kepada Tuhan. Nah, bagian selanjutnya adalah isi, yang mana bagian di sini adalah inti dari apa yang disampaikan ketika orang sedang berpidato. Bagian selanjutnya adalah harapan.
Harapan di sini bermakna bahwa orang yang berpidato tadi berharap agar para audiensi dapat melakukan apa yang diharapkan dari isi pidato tadi. Nah, selanjutnya adalah penutup. Penutup berisi tentang ucapan permintaan maaf dan terima kasih. Dan yang terakhir adalah salam penutup. Pidato ini bertujuan untuk menghimbau kepada kita agar mengisi masa remaja dengan melakukan kegiatan yang positif. Berarti ada peran orang tua di dalam masa perkembangan remaja anak. Lalu, apa peran orang tua pada masa pubertas? Peran orang tua pada masa pubertas sangat diperlukan dalam menyikapi masa pubertas. Salah satu peran orang tua yaitu memberikan pemahaman mengenai perubahan-perubahan yang terjadi dalam diri kita. Kita juga bisa menanyakan hal-hal yang menjadi pertanyaan terkait perubahan yang terjadi. Orang tua akan memberi nasihat mengenai apa saja hal yang boleh atau tidak boleh kita lakukan. Dan bagaimana sih cara kita menyikapi masa pubertas? Cara menyikapi masa pubertas bisa dilakukan dengan banyak cara. Kamu bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari, seperti menjaga kebersihan tubuh, makan makanan yang bergizi, olahraga yang teratur, hati-hati dalam bergaul, dan rajin beribadah. Nah, rajin beribadah itu sendiri sangat sesuai dengan pengamalan dari nilai Pancasila, yaitu Pancasila sila yang pertama. Mari sekarang kita akan belajar nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama dan sila kedua Pancasila. Nilai yang terkandung dalam sila pertama Pancasila dengan bunyi ketuhanan yang Maha Esa dan disimbolkan dengan gambar bintang, antara lain, yang pertama, percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, saling menghormati antar pemeluk agama lain. Yang ketiga, membina kerukunan hidup antar sesama umat beragama. Yang keempat, saling menghargai dalam menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Dan yang kelima, tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain. Kemudian, Pancasila sila yang kedua. Nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab disimbolkan dengan gambar rantai, antara lain, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya. Yang kedua, mengakui persamaan derajat, hak, serta kewajiban setiap manusia tanpa membeda-bedakan. Yang ketiga, saling mencintai sesama manusia. Yang keempat, saling tenggang rasa dan tepa selira. Yang kelima, tidak semena-mena terhadap orang lain. Yang keenam, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan berani membela kebenaran dan keadilan. Nah, itulah nilai yang terkandung dalam sila pertama dan kedua Pancasila. Sekarang, anak-anak, Bu Guru punya tugas untuk kalian kerjakan. Kerjakan dengan tepat dan jangan lupa kirimkan jawaban kalian ke nomor WA guru kelas kalian masing-masing. Demikianlah materi yang dapat Bu Guru sampaikan pada pembelajaran hari ini. Semoga anak-anak tetap semangat belajar, walaupun kita masih harus belajar dari rumah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.